warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat Ibu. Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ibu sehat? Sehat juga, Nah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya untuk kita semua dan bahagia Ibu, selalu. tapi saya belum sarapan, Ibu. Aduh, belum sarapan. Tadi kesiangan ya bangunnya ya? Iya, Ibu. Nanti Nanti. jangan ini ya, Bu. Nanti kalau saya berhasil menjawab, saya dikasih kue ya, Bu ya. Oke, siap. Nanti ditraktir makan sama Ibu ya. Nanti ditraktir makan sama Ibu. Saya juga sama, Bu, belum sarapan, Bu. Oke, nanti kita berenam makan bersama ya. Mau di warungnya siapa? Bu Isa, Bu Ima, apa Bu Ina? Gimana aja, Bu, yang penting lauknya bisa dimakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Silakan Fajar, dipimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Baik. Hari ini semua sudah merapikan pakaiannya belum nih? Tadi kan habis istirahat ya. Coba perhatikan teman di depannya. Apakah sudah rapi? Teman yang di sampingnya saling memperhatikan. Iya, Bu. Tuh, Bu. Sudah. Ya, Nur. Dinda, Bu. Bajunya keluar, Bu, pakai hitam, Bu. Siapa Dinda? Jangan bilang Iya. Dinda. Ya, jangan begitu ya, Dinda. Oke. Ya, Bu. Sudah, yang penting sudah rapi. Bajunya sudah rapi. Coba cek yang di bawah meja kalian. Apakah ada sampah? Tadi ada yang makan di ruangan kan? Iya, Fajar. Bu. Fajar itu, Bu. Itu dibuang dulu. Di kolong mejanya, Bu, banyak banget, Bu. Ya, tuh, Bu. Saya pakai Tupperware, Bu. Yang lain kali, Bu. Tupperware. Awas hilang nanti dicariin emaknya ya. Awas, hati-hati. Baik. Baik. Akan saya share dulu sebentar ya. Sudah muncul? Sudah, Ibu. Ibu. Sudah ya. Oke, baik. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang teks LHO. Ada yang masih ingat tidak? Teks LHO, apa itu teks LHO? Tuh, Bu, laporan hasil observasi, Bu. Betul, laporan hasil observasi. Kalian melakukan observasi pada saat itu dengan menggunakan apa ya? Iya, Bu. Waktu itu kan kita disuruh keluar kelas, Bu. Mengobservasi Pengamatan ada yang langsung, Bu. ada yang ke perpustakaan. Iya, ada yang ke perpustakaan, ada yang ke halaman ya. Saya keluar Fajar mau ke kantin, Bu. Ke kantin, Bu, Fajar mah, Bu. Enggak, Bu. Saya keluar sekolah, Bu. Nggak balik lagi. Kok bisa gak balik lagi? Kebablasan ya, lupa pulang ke sekolah lagi. Ya, Bu. Hujan soalnya, Bu. Baik. Nah, di dalam teks Nakal, Bu, LHO pacaran itu, aja, Bu, pacaran aja. Oh iya, pacaran aja. Baik, di dalam teks LHO itu terdapat struktur kan ya? Dengan kaidah Iya, Bu. kebahasaan. Masih ingat Betul. tidak dengan strukturnya? Masih, Bu. Yang pertama pernyataan umum. Betul. Yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga deskripsi manfaat. Itu juga kalau ada, Bu. Oh, bagus. Ada deskripsi bagian di bagian kedua ya, ada pernyataan umum, Ya. deskripsi bagian, dan juga ada kesimpulannya yang terakhirnya.
manfaat. Deskripsi gitu ya. manfaat. Iya, ada Iya. deskripsi manfaat. Bagus. Semua masih ingat ya? Baik. Pada pelajaran Bu. hari ini, ya pintar sekali. Nur aktif sekali nih hari ini. Semangat ya Nur ya. Semangat sekali. Iya, udah. Baru main, Bu. Iya, sepertinya lega sekali perasaannya hari ini ya. Baik. Pada pelajaran hari ini, kita akan belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Tujuannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning berbasis TPACK dan literasi, kalian dapat menemukan struktur teks anekdot dengan tepat. Yang kedua, menemukan kaidah kebahasaan teks anekdot dengan tepat pula. Ya, seperti kalian dulu menganalisis struktur teks LHO seperti itu. Nah, yang sekarang adalah teks anekdot. Nah, baik. Saya akan menampilkan. Fajar, tolong videonya putarkan. Baik, Bu. Bentar, Bu. Ini adalah contoh teks anekdot ya dalam bentuk video. Bentar, Bu. Udah muncul belum, Bu? Belum. Ibu, Gantikan dulu ya berarti nih. iya, Ibu stop share dulu, Bu. Ya. Maju aja, dimajukan. Sudah muncul dari saya, Bu? Sudah? Saya Oh, butuh. yang lain gimana? Sudah Bu, sudah muncul. Baik. Saya mulai ya, Bu. Ya. Baik. Boleh Fajar, matikan dulu. Nah, anak-anak sudah melihat tadi tayangan videonya? Sudah, Bu. Semua sudah melihat? Baik. Nah, apa yang kalian tonton tadi? Teks anekdot, Bu. Teks anekdot dalam bentuk karikatur ya tadi ya? Baik. Isinya tentang apa itu? Iya. Membicarakan tentang apa? Tentang harga baju tahanan koruptor, Bu. Nyindir Harga koruptor, baju Bu. tahanan Ini bukan koruptor. sindiran, Bu. Sindiran, Bu. Ya. Menyindir Tentang siapa? sindiran terhadap Nur.
Nyindir koruptor. Pejabatnya Pakai baju Koruptor. mahal. Iya. Bentukannya lucu tidak sih sebenarnya selain menyindir? Baju mahalnya bukan baju mahal sebenarnya, Bu. Betul, bukan baju yang sebenarnya. Yang kalian tahu warnanya apa ya itu? Orangnya Oranye. Iya, baik. warnanya itu, Bu. Nah, Warnanya kayak Shopee, Bu. maaf warnanya oranye. Baik, hanya menyindir atau ada kesan lucu juga di dalamnya. Lucunya karena disindir jadi lucu. Iya, karena disindir dan yang dibicarakannya ya, yang dibicarakannya tentang koruptor. Nah, di dalam teks tadi menurut kalian ada tidak unsur pembangunnya? Unsur pembangunnya apa ya, Bu? Unsur yang membentuk teks anekdot dari misalnya strukturnya seperti itu. Ada tidak menurut kalian? Oh, ada, Bu. Ada. Partisipan bukan Bu. Ada, Bu. Ada. Betul, ada partisipan. Bukan. Ada itu, Bu. Ada prolog atau pembukaan atau orientasi. Iya, betul. Ada orientasi, ada pembukaannya gitu ya. Tidak ujuk-ujuk langsung kelucuan, tapi dibuka dulu. Dinda, ada apa lagi, Din? ada masalah, Bu. Ada masalah. Masalah itu adanya di bagian mana tadi di video? Bagian pertengahan, Bu. Bagian pertengahan membicarakan mengenai Oh, yang itu, Bu, yang baju korupsi tadi, Bu. iya, mengenai baju korupsi tadi. Lalu ada apa lagi? Tadi ada partisipan, lalu ada masalah, ada apa lagi? Ada sindiran, kritikan. Sindiran, bagus, ada sindiran. Biasanya sindiran itu masuknya ke kaidah kebahasaannya ya. Kaidah kebahasaannya. Ada reaksi, Nah, Bu, yang ada pertama, reaksi, ada itu reaksi. Ada krisis. betul, ada reaksi, ada krisis. Nur, krisis itu apa, Nur? Krisis puncaknya masalah. Puncak kelucuan, Masalah. puncaknya sindiran. Iya, puncaknya sindiran. Jadi kalau diurutkan, struktur yang pertama itu ada orientasi, lalu ada krisis, ya. Lalu ada apa lagi tuh? Sebentar, akan saya share dulu ya. Reaksi. Ya. Nah, sudah muncul belum? Kunaon? Bu, ada telepon. Kunaon, Neng? Kenapa, Fajar? Ada pedagang tahu bulat lewat, Bu. Jangan dihiraukan. Nanti belum istirahat ya. Nanti kalau sudah istirahat boleh jajan. Yang pertama ada abstrak, ada orientasi, lalu juga ada krisis, reaksi, dan ada koda. Nah, apa itu abstrak? Nur, apa itu abstrak, Nur? Fajar. Ya, Bu. Apa itu abstrak? Bu, pembukaan. Jadi seperti ini, Bu. Gambaran awal. Gambaran awal. Gambaran awal yang di dalamnya ada latar. Suaranya terputus-putus ya. ada tokoh. Iya. Baik. Fajar bisa menambahkan?
Orientasi apa? Yang orientasi apa, Fajar? Orientasi awal mula kejadiannya sebuah cerita, Bu, tapi belum adanya konflik, Bu. Iya, Belum betul. mas. Betul, belum ada konflik. Jadi masih lanjutan dari abstrak ya. Ini bagian yang menjelaskan awal kejadian suatu cerita. Atau bisa disebutkan sebagai latar belakang. Nah, struktur yang selanjutnya yaitu krisis. Apa itu krisis, Dinda? Ya, Bu, krisis bagian awal konflik sampai dengan puncak penyelesaian. Dinda kemana ya? Hadir, Tidak ada hadir, Bu. suaranya, Dinda. Hadir, ada nggak suaranya? Bu Nur, ada suara saya? Ya, krisis sampai dengan puncak penyelesaian. Ya, ya. Ada Bu Dinda ada suaranya. Oh, Ya. iya. Ya. Suara saya terdengar? Terdengar di saya tapi putus-putus. Tadi putus-putus suaranya, Bu. Iya, putus-putus nih. Kenapa ya? Lanjut ya. Ada krisis, reaksi, dan ada koda. Nah, di bagian koda ini adalah bagian akhir ya. Bagian akhir. Tapi biasanya koda ini tidak selalu ada di dalam teks anekdot. Tuh. Sampai sini paham anak-anak? Untuk mengenai struktur teks anekdot. Bu. Paham, Bu. Baik, lanjutkan ya. Nah, selain struktur, di dalam teks itu kan ada suatu kaidah kebahasaan. Nah, menurut kalian, kaidah kebahasaan dalam teks anekdot yang kita lihat dari video tadi, itu apa saja? Ini yang sedang mengobrol siapa ya? Siap, Bu. Saya siap, Bu. Di dalam teks itu terdapat kaidah kebahasaan juga ya. Yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu atau waktu lampau. Yang kedua menggunakan kalimat retoris atau kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu ya. Lalu yang keempat, menggunakan kata aksi atau kata kerja material seperti menulis, membaca, dan berjalan. Yang kelima, menggunakan kalimat sindiran. Nah, dari kelima kaidah kebahasaan ini, ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham? Ibu, kalimat retoris saya belum mengerti, Ibu. Ya, kalimat retoris ini, Desi terima kasih ya pertanyaannya. Nah, kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Misalnya seperti ini. Apakah di sini ada yang mau tidak bahagia? Oh, berarti jawabannya udah pasti ya, Bu? Iya. Bu, kalau Ya, saya nggak ada. kalau Ya. saya punya contoh gini, Bu. Boleh. Apakah kamu mencintai saya? Itu gimana, Bu? Retoris bukan, Bu? Itu mah lugas sekali ya, butuh jawaban itu. Coba Fajar jawab, Fajar. Itu kalimat pengharap. Kalimat pengharapan ya, betul. Jadi lain ini konteksnya ya. Kalau yang tadi kamu mah ngarep aja, Fajar. Maksudnya pengharapannya Ngarep aja. ya.
Kalau saya kan biasa Baik. diharapkan, Bu. Nah, merasa terlalu pede ya, Fajar. Bagus. Eh, ada lagi yang belum paham mengenai kaidah kebahasaan dari teks anekdot? Nah, ini ada konjungsi temporal. Konjungsi yang menunjukkan penghubung waktu ya, penghubung waktu. Lalu juga ada kata kerja material. Kata kerja yang menunjukkan suatu kegiatan. Paham ya, seperti menulis, membaca, dan berjalan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ibu, kalau konjungsi temporal teh contohnya seperti apa? Konjungsi temporal. Lalu kemudian setelah itu adalah contoh dari konjungsi temporal. Nur sudah paham? Oh iya Bu. Sudah Bu, makasih ya Bu. Baik, sama-sama. Nah, kita mulai lanjut tuh mau mengerjakan kelompok. Kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama ada Fajar, Nur, dengan ini berjumlahnya 5 orang ya. Senang sekali nih. Jadi ada Nur dengan Fajar, Dinda, Desi, dan Dian. Itu ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kita akan mengerjakan LKPD ya. LKPD-nya Ibu kirim ke grup WA ya LKPD-nya ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Teksnya sudah keluar belum ya? Apa masih PowerPoint? Belum Bu. Masih PowerPoint Bu. Masih PowerPoint. Baik. Dan dulu ya. Ke Zoom. Nah, sudah? Sudah muncul teksnya? Sudah, Bu. Terlalu besar jadi tidak terlihat atau terlalu kecil yang sekarang. Kalau tidak jelas, ini LKPD-nya ya. Nih, LKPD untuk kerja kelompok Ya, Bu. sudah saya share ke grup WA ya. Silakan masing-masing kelompok, silakan masing-masing kelompok membaca petunjuk di LKPD-nya, kan? Dan baca petunjuk di LKPD-nya. Di situ ada teks dan ada soalnya. Ibu beri waktu 15 menit ya. Iya Silakan Bu. dikerjakan. Saya kelompok dengan siapa Bu? Dengan Dian ya Bu. Nur dengan Fajar. Dian, Desi, dan Dinda itu satu kelompok. Atau jangan aja. Bagaimana Nur?
Suaranya ya tidak terjelas. Siap Bu, siap Bu. Ya, silakan kerjakan. Waktunya berapa menit tadi Bu? 15 menit. Baik Bu. Kelompoknya Desi sudah berdiskusi. Oh, iya Ibu, ini sedang dicoret-coret terlebih dahulu ya Bu. Ya. Dinda, jangan bermain HP terus. Bantu Desi. Iya Bu, sebentar ngechat pacar dulu. Sibuk dengan pacar. Taruh dulu HP-nya. Bantu Desi dan Dian. Ya. Itu pacarnya di chat pakai chat apa Bu? Chat tembok apa chat besi Bu? Tembok. Bu, ini Bu, aduh Fajar nih Bu ngambil pulpen saya Bu, gimana saya mau nulis Bu? Dia ngambil Fajar, terus jangan itu pulpennya. Itu Fajar kan pulpen saya. kembaliin. Pulpen saya orang warnanya sama, bentuknya juga sama. Tulisan juga Fajar. Kembalikan, Jar. Fajar teh Jangan Cenah malah itu ada dijual namanya. Terus saya nanti nulisnya pakai apa Bu? Masa pakai obeng? Spidol. Nih, pakai punya ibu aja nih bolpennya nih. Oh ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Sudah sampai di mana kerjaan kalian? Belum Bu, masih dibaca Bu. Baik. Ibu mengecek ya kerjaan kalian sampai di mana. Dinda sudah mengerjakan bagian mana, Dinda? Masih baca Ibu. Masih baca. Teksnya sedikit loh, Dinda ini. Iya ini pacar saya lain terus Bu. Simpan dulu HP-nya. Gawainya simpan dulu. Kerjakan dulu tugasnya ya. Oh iya Bu, siap. Waktunya 5 menit lagi. Fajar sudah, Fajar? Sudah semua ya? Sudah Bu. Baik. Kelompoknya Desi sudah? Dinda, sudah Dinda? Sudah Bu. Baik, semua kelompok sudah mengerjakan ya. Nur mana ya, Nur?
Tidak terdengar suaranya Nur. Baik. Selanjutnya, kalau sudah kalian menganalisis, kita presentasikan ya. Silakan, kelompoknya Fajar siapa yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya, dan kelompoknya Dinda siapa yang mau mempresentasikannya? Yang tidak tampil nanti memberikan tanggapan ya, memberikan tanggapan setelah kelompok 1 ini tampil, kelompok 2 menanggapi, kelompok 2 tampil, kelompok 1-nya menanggapi, seperti itu ya. Silakan, kelompok 1 siapa Fajar yang mau mempresentasikan? Kan saya, Bu. Boleh. Silakan, Bu, rekan teman sekelompok saya, Bu, yang mempresentasikan. Siapa? Nur? Iya, Bu. Nur, silakan Nur. Nur mana ya? Bu. Sepertinya Nurnya sedang keluar ya, tidak izin. Dari kelompok 2 siapa yang mau menampilkan? Silakan kelompok 2. Ibu, saya mau coba Ibu. Boleh Desi. Kita menentukan strukturnya kan ya Bu? Betul. Ya, jadi hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi hasil diskusi dari kelompok 2, struktur teks anekdot, itu ada abstraksi, orientasi, Ya. krisis, reaksi, koda. Betul kan ya Bu ya? Terus di abstraksi. Nah, Ibu ini kelompok kita teh Betul. abstraksinya itu ada di paragraf yang awal Ibu. Abstraksinya Ada yang awal. ada di Ya. paragraf yang awal. Jadi dari tahun 2013 sampai 2003. di 2003 ya Ibu ya. Maaf Ibu, Ya. saya mata soalnya Bu. Tidak apa-apa. Dari Iya, terlalu 2000 kecil ya dari tulisannya. 2003 sampai Filipina. Ya. Lalu dari sekarang yang kedua tadi orientasi ya Bu. Orientasinya Betul. itu mana ya tadi tulisannya teh? Ini tulisannya Dinda nggak jelas Ibu. Dinda nanti dirapikan lagi Orientasinya tulisannya ya. orientasinya dari pejabat Cina Ibu. Ini teh Dinda pejabat Cina doang. Pejabat Cina bingung gitu ya, pejabat Cina tuh bingung sampai berbicara kepada sampai ngomong kepada apakah sudah ada gerakan anti korupsi besar-besaran di pemerintah Anda. Iya. Sampai yang itu Bu, yang dialog pertama itu loh Bu, ya Bu ya. Iya, betul, iya, lanjutkan. Terus masalahnya itu di sini delegasi India, Brazil, Filipina itu kaget gitu ya, kaget mendengar pertanyaan itu bagaimana bisa. Tapi mereka itu tetap senyum-senyum gitu Bu, maksudnya sambil ceria. Terus bilang kayak gini Bu, oh mudah saja itu semua gampang diatur. Nah terus si delegasi Cinanya bingung gitu, lah bagaimana caranya gitu kan. Nah lalu ada reaksinya. Terus kata orang-orang Indonesia, pejabat Indonesia teh katanya gini Bu, ya udah siapin uang aja gitu, siapin uang aja supaya mereka-mereka itu peringkat kita tuh diturunkan dari peringkat 5 besar. Nah terus kesimpulannya
Kesimpulannya, hebat. Nah, ini baru namanya koruptor. Hasil penelitian pun bisa dikorupsi. Ya ampun, Ibu, saya mau kayak gitu deh, Bu. Jadi biar saya bisa bisa apa tuh? Biar saya bisa lulus gitu ya, Bu. Biar saya bisa naik kelas, saya mau nyogok aja ya, Bu ya. Oh, tidak bisa. Ini kan hanya sindiran ya, sindiran. Jadi tidak bisa atau tidak boleh dicontoh gitu ya. Ini kan menyindir pemerintah. Bagus, Desi. Terima kasih atas presentasinya. Ini kelompok 1 kemana nih? Bagaimana dengan kelompok 1? Ada yang berbeda tidak jawabannya dengan kelompok 2? Aja kamu aja deh yang jawab, ini HP akunya nge-lag. Sama, Bu. Sama. Bu, dia mah nyontek ke saya tuh, Bu. Ya, masa nyontek, Fajar. Kerjakan sendiri ya. Kan sudah ada kelompoknya sendiri. Kan kalau mau dibeda-bedain nanti malah jadi salah, Bu. Ya, baik. Tapi semuanya dengan jawaban yang sama seperti ini, berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi strukturnya ya. Nah, bagaimana dengan kaidah kebahasaannya? Silakan Fajar. Tadi kelompoknya Desi sudah menganalisis strukturnya. Putus-putus, Sekarang Bu, kaidah suaranya, Bu. kebahasaannya. Iya nih, kayaknya jaringannya ya yang kurang bagus. Sudah jelas suaranya? Masih belum jelas ya suaranya ya? Halo? Udah mendingan, Bu. Ya. Silakan Fajar. Presentasikan yang kaidah kebahasaan dari teks yang koruptor tadi. Kayak kebahasannya, Bu. Saya temukan yang kalimat retorisnya, Bu, ada, Bu. Ya, seperti apa? Delegasi India, Brasil, Peru, dan Filipina. Terus dialognya, ya nih kita juga terkejut mendengar itu, bagaimana bisa. Padahal itu kan Bisa, sesuatu yang sudah ada jawabannya, Bu. ya, betul. Lalu ada apa lagi? Satu lagi, Bu. Boleh. Ada kata kerja material. Menduduki, menyatakan, menemuinya, menyatakan, mendengarnya. Mendengar, itu, Bu. Iya. Bagus, Fajar sudah bisa menemukan 2 kaidah kebahasaan ya. Nah, Dinda, menemukan berapa kaidah kebahasaan lagi yang ada di teks tersebut? Iya, Bu. Tadi Fajar udah berapa ya? 2. 2 tadi, ada kalimat retoris dan ada kata kerja material. Silakan Dinda, ada menemukan kata kaidah kebahasaan apa lagi nih? Sindiran, Bu. Sindiran, apa tuh? Yang bagian mana yang termasuk ke dalam sindiran? Yang pada kalimat pejabat Indonesia, oh mudah saja, itu semua gampang diatur. Iya, diatur, nyindir banget gitu ya. Iya, betul. Lalu ada apa lagi? Waktu, Bu. Waktu lampau. Ada yang, iya, waktu lampau. Yang mana tuh bagian kalimatnya? Yang tahun 2003 sampai 2005. 2003, 2004, 2005. Bagus. Tadi sudah menemukan ada waktu menunjukkan waktu lampau, lalu ada kalimat retoris, lalu ada kata kerja material, dan ada kalimat sindiran. Nah, masih ada satu lagi. Apalagi satu lagi, Dinda? Konjungsi temporalnya belum ya? Oh iya, temporal, Bu. Konjungsi temporal. Itu ada di kata apa itu? Kata kemudian, Bu. Nur, jangan ngobrol aja, Nur.
Betul nggak, Bu? Ada kemudian. Ya, kemudian betul. Kemudian lalu ya. Ya. Nah, berarti kalian semua sudah bisa menentukan kaidah kebahasaan sekarang. Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Sepertinya sudah semua ya. Baik. Kalau sudah semua sampai sini ada pertanyaan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Ibu saya mau bertanya, Bu. Boleh. Misalkan Ibu kan kita kan kalau terlambat gitu kan suka dihukum ya, Bu ya. Maksudnya Iya. kalau misalnya kita terlambat suka dihukum. Bu, kalau kita nyindir guru-guru terlambat boleh nggak, Bu? Sebenarnya boleh, menyindir boleh, tapi dengan bahasa yang baik ya. Semua orang bisa dan boleh berbicara, hanya menyindirnya dengan yang baik. Tapi ini jarang terjadi karena biasanya siswa tuh takut ya. Takut kalau menyindir guru gitu. Iya, Bu, masa saya teh ya waktu itu ya, masa saya cuma terlambat sebentar, Bu, gitu, Bu, karena ngisi bensin gitu. Terus saya tadi dihukum, Bu. Maksudnya masa saya suruh mengaji, suruh menghafal juz 30, Bu. Kan mana saya hafal, Bu. Makanya oh saya kok guru-guru teh nggak dihukum, boleh nggak sih, Bu, kita nyindir gitu, Bu? Boleh menyindir, tapi langsung di depan biar tahu gurunya gitu. Sindiran seperti ini kan tidak diketahui langsung oleh kan kalau siswa menyindir guru di forum lain seperti di Facebook. Jadi lain maknanya, bukan lagi menyindir gitu ya. Jadi bukan lagi teks anekdot tapi benar-benar menyindir ini gitu. Jadi tidak ada kesan lucunya, tapi memang jadinya menyindir gitu. Banyak menyindirnya seperti itu. Ada lagi? Kasih, Bu. Nanti Sama-sama, tolong sampaikan Desi. ya, Bu ya. Bu, kalau misalnya dengan teks Baik. yang lucu, Bu, Ibu aku kalau bedanya dengan teks lucu apa, Bu? Kalau anekdot itu suka dipakai untuk apa, Bu? Anekdot ini kan baik Nur, pertanyaannya bagus ya. Nih, kalau teks anekdot dia strukturnya sudah lengkap, ada kaidah kebahasaannya dan tujuan dari teks anekdot ini adalah menyindir dengan kelucuan. Ada tujuan yang ingin dicapai dari teks anekdot ini, yaitu menyindir, namun dengan gaya yang lucu. Tetapi kalau cerita lucu, isinya semuanya tentang cerita lucu. Tujuannya adalah menghibur. Jadi terletak di tujuannya. Tujuannya adalah menghibur. Seperti itu, Nur. Bagaimana? Ya, Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Iya, sama-sama. Baik, kalau semuanya sudah paham, itu secara kelompok ya. Menurut kalian tadi pekerjaan dari kelompok 1 mengenai struktur bagaimana? Sudah lengkap? Sudah bagus? Cukup, Bu, cukup. Bu, Ya, bagus ya. Presentasinya juga bagus ya. Oke, yang kelompok 2, bagaimana tanggapannya kelompok 1? Kelompok 2 tadi Fajar kurang lengkap itu, Bu. Presentasi kebahasaannya, ngerjainnya Ya. setengah-setengah itu, Bu, dia tuh, Bu, tuh. Main HP melulu. dua, udah dapat dua. Hanya iya Fajar, itu HP-nya jangan dimiring-miringkan, mabar ya. Biasanya mabar nih yang miring-miring begitu. Enggak, Bu. Iya, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan nih kegiatan hari ini bahwa kita telah mempelajari teks anekdot mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya, ya. Sebentar. Untuk memperkuat pengetahuan kalian mengenai teks anekdot akan Ibu berikan
Akan Ibu berikan penguatan, gitu ya. Ini dikerjakan secara mandiri ya. Nah, dikerjakan secara mandiri. Sudah keluar belum ya? Sudah muncul evaluasi mandiri? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Sudah, Bu. Ya, tadi kita sudah mengerjakan berkelompok. Sekarang kita mengerjakan mandiri ya. Kalian mengerjakannya mandiri. Silakan kalian buka formnya. Sudah Ibu kirim linknya ke grup WA. Di situ ada teks sama dengan yang tadi, tapi teksnya berbeda. Lalu juga ada refleksi juga. Silakan kalian kerjakan. 5 menit cukup ya. Udah bisa dibuka? Kok tambahin dulu waktunya, Bu? Boleh, 7 menit ya. Ya Allah, pelit Buka amat. formnya. Bukan pelit. Kalian habis ini mau istirahat katanya. Ada yang belum sarapan tadi. Bukan, Bu. Saya bersihin aja 3 menit, Bu. Bersihinnya kelamaan. 3 menit itu lama. 1 detik aja bersihinnya ya. Sudah bisa Nur, bisa buka linknya? Sudah Bisa, ya, Bu. Sudah Desi? Sudah Bisa. Ibu, sudah saya Ya, kirim ya. Sudah. bagus. Ih, pinter. Nilai aku harus bagus ya, Bu, banyak ya. Kirim ya? Baik, iya. Ya, nilai aku harus bagus ya, Bu. Dian ya. mana ya, Dian? Dian sudah mengerjakan belum, Dian? Sudah, Bu. Ya. Sudah dikirim? Sudah. Fajar, fokus, Fajar. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Itu sampai ke refleksi ya. Ada bagian bawahnya. Itu ada refleksi. Sudah dikirim semua? Ya Ibu. Alhamdulillah. Sudah semua ya. Baik. Hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, yang strukturnya dari abstrak, orientasi, lalu ada krisis, reaksi, dan kodas. Semuanya sudah kalian analisis tadi, baik secara kelompok maupun secara individu. Nah, begitu pula dengan kaidah kebahasaan teks anekdot, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau, menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi temporal, dan menggunakan kalimat sindiran. Semuanya setelah Ibu lihat makin pandai nih mengidentifikasinya ya, baik secara kelompok maupun secara individu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, ya, yaitu menulis teks anekdot. Kalau sekarang mengidentifikasi, pertemuan yang akan datang yaitu menulis teks anekdot. Silakan kalian bisa mencari informasi mengenai langkah-langkah menulis teks anekdot di Google ya, di Mbah Google. Baik. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Silakan Fajar tutup dengan doa. Baik, Bu. Kawan-kawan, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Baik, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Bentar, saya Ayo, open kita dulu ke ya. kantin cepetan. Nanti Ya, penuh cepetan. assalamualaikum anak-anak. Ibu pamit ya. Salam, Bu.